Halo Sobat Full Battery. Halo Sobat Fulton Battery, kembali lagi di Bincang-Bincang Mobil. Yes, gua Rehan Oh bagus. dan Kang Dan Ilham. ada Kang Ilham dari Jaiku Jaiku Indonesia. Indonesia. Ini udah berapa kali nih Kang Ilham diundang ke BBM nih? Tiga kayaknya ya. Tiga udah tiga kali. Oke. Pertama Ada 38. Oh, 38. waktu itu Tigo, Kedua Jaiku J7. J7. Seven. Terus Ini bis itu J5. G5, salah satu mobil yang penuh semuanya mobil viral. Wah, wow. nongkrong. Ya, kurang lebih mobil yang sedang viral dan menjadi buah bibir masyarakat umum. Betul. Bahkan Jatuhnya viral ya. viral banget, teman Viral saya banget. bertanya-tanya semua. Iya, itu kan sampai dealer kan sampai penuh tuh Iya, kayak pasar bahkan malam itu. bahkan ada dealer yang baru closing tutup warung sampai jam 2 pagi. Nah, masya Allah. Iya, luar biasa. itu bahkan dealer yang saya pernah kita kunjungin berapa kali kalau nggak salah, saya lupa deh. Tapi sebenarnya intinya kan kita berbagi kebahagiaan dan berbagi rezeki. Iya. Wah, betul sekali. Betul sekali. Oke, sekali. oke Kang Ilham. Mungkin bisa dijelasin nggak sih soal G5 EV ini masuk ke pasar Indonesia? Ini kan kendaraan listrik pertamanya Jaico di Indonesia kan? Betul. Ya, betul. Okay. Jadi Jaico G5 EV ini mobil listrik pertama yang Jaico Indonesia bawa ke market Indonesia. Sebelumnya kita sudah ada J7 series, G8 series, yang mana keduanya bawa IC dan SAS. Sekarang kita untuk EV atau BEV kita hadirkan di G5. Kenapa sih akhirnya kita bawa BEV di line up G5 ini? Karena kita melihat kita tentunya kita salah satu pabrikan mobil yang emang fokus juga di NEV. Setelah SAS bisa kita bilang kita leading tech SAS in the global, dan kita bawa BEV untuk Indonesia. Kita melihat bahwa market dari EV ini tumbuh tahun per tahunnya dengan berbagai kebutuhan dan hal-hal lainnya, penunjang lainnya ya. Tapi yang perlu saya tegaskan dan lihat, kita akhirnya membawa sebuah EV itu bisa dibilang emang yang saat ini butuhkan oleh konsumen. Karena ya kita lihat EV yang kita bawa ini bisa kita bilang ya, this is the real SUV EV. Yes. Mulai dari ground clearance, mulai dari beberapa fitur dan komponen pendukungnya, bahwa mobil ini ya EV yang SUV. Oke. Yang bisa kita lihat ya cukup mumpuni dan sesuai dengan kondisi jalan dan karakter konsumen Indonesia. Betul. Nah, begitu. Nah, dari garis besarnya kita udah ngerasain nih, headroomnya itu bagus banget. Headroomnya belakang nih juga mulus kan, tinggi 175 lebih kan. 181 kan. Oh, sangat luas. Nggak tahu dan kalau yang gua kan udah ngendarin mobil J5 ini kan di media drive dan beberapa kesempatan. Lu gimana kalau lihat dari setir? Oke, for sure untuk sebuah mobil elektrifikasi, khususnya mobil listrik, for sure pertama yang gue rasakan adalah kedapan kabinnya positif sekali, premium. Terus ditambah lagi posisi duduknya surprisingly ini pas, bener-bener rata-rata air, dan tidak terlalu tenggelam tapi juga tidak terlalu commanding, dan jadi ada rasa percaya dirinya juga enak, apalagi untuk orang-orang yang badannya gendut nih kayak gue nih. Nah, ini penting nih. Jadi posisi dulu sangat mempengaruhi kenyamanan, dan mobil ini dari segi kenyamanan sebagai real SUV tersampaikan dengan baik. Nah, itu tuh bener-bener itu detail yang kita rasa langsung pertama masuk posisi dulu langsung nyetel. Itu yang pertama langsung gue rasain. Kalau soal konsumen nih Kang, konsumen apa sih yang disasar oleh G5 ini di Indonesia sih? Konsumennya seperti apa yang ditargetkan Jaico untuk G5 ini? Tentunya pertama orang yang ingin memiliki EV. Karena konsumen yang ingin memilih EV itu beragam, mulai dari ada yang emang kebutuhan, kalau kita bicara kota besar ya, seperti Jakarta kan juga genap, efisiensi dan banyak hal sebagainya untuk dari segi kebutuhan. Tapi ada juga mereka yang sebenarnya sudah memiliki EV tapi bukan SUV.
Mereka akhirnya melihat apa yang ditawarkan oleh G5 EV ini bukan hanya sebagai EV SUV, tapi fitur-fitur pendukungnya dengan harga kompetitif. Mungkin nanti akan membahas harga mungkin. Iya. Nah, ini itu menarik. Karena fitur yang ditawarkan ini ya bisa bilang berlimpah ya. Ya sangat Soft berlimpah. touch, layar besar. Layarnya besar tuh dari segi keamanan ada 17. Kemudian ada panoramic roof. Kemudian ya biasanya ventilated seat kan tidak dihadirkan untuk mobil seperti ini ya. Iya. Kami bisa hadirkan di sini. Dan power juga besar kita. Dan konsumen dasar ya bukan hanya kaula muda, tapi orang yang sudah mencan, sudah mapan pun pasti ada kebutuhan untuk sebuah EV. Pasti. Karena bukan hanya dari segi kebutuhan ganjil genap tinggal di Jakarta atau ingin masuk Jakarta, tapi mereka juga ingin mencari efisiensi. Karena kalau kita bicara efisiensi ya, ini kan rent bisa 460 lebih ya. Di negara kami pun 500 sekian. Mas 34 ada yang bilang. Mas 34. Kalau kita berbicara efisien, running cost ya sangat efisien. Iya. Apalagi kalau tinggal ngecas ya, fast charging kita bisa 130 kW. Kalau misalkan kita mengisi 30 sampai 80% ya 20 sampai 30% atau 30 sampai 20% itu dalam waktu yang cukup singkat. Iya. Seperti itu. Iya. Apalagi ya mungkin lebih cocoknya untuk yang bagi konsumen yang penasaran dengan EV mungkin kali ya. Pemilikan EV. Ada juga yang kemarin datang karena ini kita masih nuansa GJAW ya. Iya. Masih sempat di booth lihatin di dealing room. Wow, saya kira awalnya konsumen kita profiling yang feature yang seperti J8 ya. Iya. Rupanya enggak. Dia beli untuk anaknya. Pak, saya kira buat bapak. Saya paling pinjam buat Sabtu Minggu aja kalau jogging atau maintenance atau main golf. Bisa kan masukin tas golf saya? Bisa. Banget saya bilang. Banget. Emang kalau weekday mau dipakai bersiapa? Nah, aja lah suruh kuliah pakai ini lebih efisien. Iya. Udah gitu kan dia rumah di daerah sini, di daerah BSD. Iya. Kalau kemarin dia bicara kampusnya di daerah Sudirman, Jakarta ya. Artinya kan untuk melewati ganjil genap ya cukup aman. Sangat aman. Seperti itu. Dan range-nya tuh juga 461. Kalau misalkan sehari dia 100 km misalkan sehari. Ya 3 hari sekali ngecas kali. Iya, sekali ngecas doang. Terus dia bisa ngecas di rumah. Katanya di rumah udah ada charger. Ngecas di rumah bisa semalaman juga. Mobil EV pertama ya buat dia. Oh, iya. Dan juga kalau ngecas pun juga bisa semalaman gitu. Kalau misalnya kan kalau home chargingnya paling AC gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, ini bicara soal harga nih Kang mungkin ya. 200 berapa Kang? 249 juta yang tipe standar. Yang tipe standar kan. Lalu ada tipe Lalu ada 249 juta 900 ribu untuk varian standar dan 299 juta 900 ribu untuk varian premium. Nah, kenapa harganya bisa segitu? Ya, itu selalu menjadi pertanyaan. Bahkan tidak perlu orang otomotif saja, bahkan orang netral. Orang non otomotif pun juga penasaran. Gitu. Sebuah teknologi itu hadir dan ciptakan untuk dapat dinikmati dan dimiliki oleh banyak orang. Betul. Nah, harga yang kita berikan tentunya sudah dalam riset, survei ke konsumen, menanyakan ke teman-teman media juga, dan kita melihat bahwa harga tersebut adalah harga terbaik untuk sebuah G5 EV di Indonesia. Oke. Itu harganya. Ya. Pasti bertanya lagi, kenapa sih bisa harga segitu? Ya emang harganya segitu. Karena sangat ini ya, karena banyak orang pasti gila mendadak banget keren banget. Kan bagus gak sih J5? Pasti banyak yang nanya pasti. Selalu ditanyain. Penasaran. Bahkan hampir saya pernah dalam 1 minggu itu setiap hari tuh awannya bagus tuh. Awannya bagus. Dan panoramic roof-nya bagus loh. Ini visibilitasnya enak. Iya. Luas banget gitu loh. Jadi itu plus point yang kita rasakan langsung lah gitu. Terus selalu banyak pertanyaan, kenapa sih bisa harganya semurah itu gitu ini. Makanya saya tidak mudah untuk menjelaskan, makanya saya akhirnya terjelaskan juga lah, tercapailah bahwa
oh harganya segini karena Ya, teknologi itu tidak hanya harus dinikmati oleh banyak orang, tapi juga teknologi itu juga harus bisa dimiliki. Bisa dimiliki. dan customer centricnya juga harus. Nah, pasti bertanya kenapa sih pada saat Gias ya kita memberikan harga pre-booking itu 450 Nah, juta. Nah, ya. itu jauh dari Jauh harga dari yang jauh panggang dari sekarang api lah itu. betul, betul. Jadi waktu itu kita kan ada waktu sekitar 2 bulan ya dari Gias ke sebelum JAW ini di tanggal 3 November kita umumkan. Kita di situ manfaatkan waktu untuk riset dan survei kembali. Riset secara mendalam, internal dan eksternal, nanya ke teman-teman juga, konsumen, dengan harga tersebut penerimaannya seperti apa. Iya. Walaupun sebenarnya kita udah punya harganya. Iya. Kita pengen tanya dulu penerimaan seperti apa, dan akhirnya pada saat itu kita lihat harga harusnya tuh harga 299,9 dan 49. Akhirnya kita temukan sama harganya. Itulah. Ya. Ya kalau jadi viral mobil ini ya bukan karena harga sebenarnya, karena teman-teman bincang-bincang mobil juga. Iya. Support kita, Iya. pemberitaan dari teman-teman, penerimaan market, dan banyak hal pihak yang sangat membantu kita menjadikan mobil ini word of mouth in Indonesia. Ya. Tapi Kang, ini udah menyentuh pemesanan berapa Kang kalau boleh tahu yang harga yang dengan harga yang 299. Kan kalau kemarin di press day kita udah 6.000 lebih ya. Ya, 6.000 lebih. Itu dengan harga yang itu. Iya. Dengan harga yang itu dan diperpanjang hingga 10.000 Kang kalau nggak salah. Ya, jadi komitmen kita tuh di sampai akhir Februari itu kita mengirimkan 10.000 unit. Artinya saat ini kita sedang mengejar angka tersebut karena komitmen kita harus fulfill itu semua. Karena ya kalau dilihat pun sekarang di jalan-jalan sudah mulai banyak ya. Bahkan di kampung halaman di rumah saya di Bandung. Itu udah mulai banyak seliburan, bahkan di sekolah anak saya kata istri saya sudah ada. Saya patokan di situ. Penyebarannya cepat sekali. Ya. Karena udah mulai disebar ke seluruh Indonesia ya. Dan dari segi ini bagaimana kesiapan after sales-nya? Tentunya after sales kan sebelum sebuah produk itu ada di market kan. Pastinya after sales salah satu hal yang kita perkuat dan persiapkan juga untuk mobil ini. Ya kalau bicara di service di dealer tentunya ada service B maupun TV kan. Itu salah satunya. Kemudian tim teknis dan beberapa spare part moving sudah kita persiapkan. Artinya ya konsumen tidak perlu khawatir karena Jiku komitmen untuk memberikan pelayanan prima untuk konsumen. Jangan ada rasa khawatir atau ragu seperti itu. Wow. Oke. Tapi Kang, aku mau bertanya dulu nih soal kan ini kan harganya pasti kan harga khusus kan di bawah 300 juta itu. Akan ada potensi nggak sih setelah periodenya habis harga akan menyesuaikan lagi? Kalau untuk itu saya belum bisa bicara karena apa yang kita fokuskan saat ini kita memfulfill delivery 10.000 di sampai akhir Februari 2026 dan kita tetap membuka kesempatan buat konsumen yang ingin memiliki Vive. Kalau tadi nanya sampai saat ini angka berapa, sangat banyak sih. Pasti lebih sih. Belum yang dari GJAW, belum yang di dealer. Nah, bicara dealer tadi kan sampai warung penuh. Ada. Tadi orangnya malah, tadi kita ketemu sama orangnya malah. Yang kita launching kan. Tanggal 3 sore tuh ada salah satu dealer kata saya, Kang, kenapa saya sebutkan karena saya orang Sunda. Iya bener orangnya kan. Kang, lu nggak salah. Maksudnya apa? Kayaknya hari ini saya pulang malam. Apa pulang malam bang? Kenapa? Antrian udah banyak katanya di dealer. Udah besok paginya dia dikontak katanya sama satpam, Pak, jam 7 pagi udah ada
konsumen Iya, katanya iya, ngantri. iya Saya benar. takut ngebohong ya. Iya. Ini saksinya. Dan Nanya langsung. Jadi Bahkan dealer yang itu. 7 tuh katanya udah ada yang ngantri. Oh, Termasuk di Bandung. Bandung tuh kan di Ciamplas. Ada beberapa sekolah di sana. Ya, dekat SMA 2 ya. SMA 2. Akhirnya iseng saya nanya ke teman saya di sana. Rai, emang eta penuh? Awalnya dia nyangka itu parkiran siswa SMA 2 atau SMA berapa yang di sana atau pekerja rupanya yang Ya, atau rumah sakit lah kan ada absen kan. Iya. rupanya itu yang pada mau test drive. Ya alhamdulillah rezeki ya. Kalau tadi bilang warung penuh ya, alhamdulillah kita berbagi rezeki lah. Bahkan dealer yang belum GO aja itu udah jualannya dan rame. Udah datengin ya? Iya, alhamdulillah. Nah itu kemarin tuh makanya karena saksi juga nanya kan, suatu hari lagi happening banget dan viral, nanya, Mas ini kita bisa pinjam nggak ya buat 1 jam aja gitu. Maaf Mas, ada yang ngantri dari jam 6 pagi. Oke, dan akhirnya mencari tahu, menggali lah informasi, dan rata-rata yang demand-nya cukup tinggi adalah tipe yang premium ya. Iya. Yang paling mahal ini, dan 299 juta ada panoramic roof, ada C17 itu value deal banget. Suspensi belakangnya untuk diketahui apa? Multilink. Multilink nyaman. Jadi dan ini Gus gimana Gus suspensi belakangnya? Nyaman sih peredamannya sih, jujur aja ya. Okay. Untuk di kelasnya ini yang bagi gue nyaman ya, karena kan beberapa mobil gue coba yang setipe sama ini kan ada yang berhasil teredam, tapi ada yang keras juga, ada yang ini, tapi ini enggak sih. Gue tapi di luar itu gue juga meng-highlight leganya ini lega ini sih. Yeah. Asli. Dan ini cukup rebah loh untuk sebuah SUV segmen B ya. Yes. Ini rebah sekali. Jadi dari segi paket lengkap ini luar biasa. Untuk branding pun masih bonafit. Gue harus mengakui. Desainnya tuh gayanya ala-ala Baby Evoque mungkin ya. Iya. Atau Baby Evoque lah kurang lebih kan. Many dan people say like that. Ya. Iya. Wah, bahkan ada satu kemarin ada kawan saya datang ke GJAW. Dia bawa temennya, dia tuh orang Jerman. Ya. Dan dia pada saat datang sini, what? Ini Evoque. Dia lihat dari samping dan belakang langsung. Sampingnya persis. What? And the price like this, how come? Dan itulah cara bicara ngomongin dia. Iya, banyak sekali, dan tidak hanya itu, bahkan orang misal dosen saya nanya, kok bisa harga segitu ya? Ada yang nanya gitu. Oke, dan akhirnya terjawab ya, berarti confirm bahwa memang teknologi itu harus bisa dinikmati banyak orang, bisa dirangkul semua kalangan, dan itu keterjangkauannya juga harus luas. Ya, di luar itu juga masih banyak yang penasaran soal mobil ini. Bahkan di GJW tadi kita itu mungkin ada sekitar 6 atau 7 mobil test drive ya, J5 ya. Bahkan antriannya luar biasa, luar dugaan. Itu menjawab sekali ya. Bahkan saya ingat banget beberapa hari terakhir saya mau tes drive, mau iseng lah, misalkan gitu kan. Wah, Mas, antrinya mobil pas antri udah deh tungguin aja. Akhirnya bilang gitu. Dan surprisingly mobilnya memang di luar ekspektasi kita, menyukai rasa berkendara mobil ini. Dan perlu diperhatikan, rata-rata mobil listrik itu gas responnya meledak-ledak. Ini enggak sama sekali. Bahkan untuk misalnya terlalu gradual misalnya, banyak yang bilang respon gasnya sensitif. Ini enggak sama sekali. Enggak. Bahkan untuk orang yang takut akan respons gas yang berlebihan, ini gasnya tuh benar-benar halus, jadi gradual banget, jadi nggak perlu takut misalnya overpower gitu, overspeed, enggak. Ini baru dibuat sangat pas. Baterainya kalau nggak salah sekitar 60 kWh 218 PS, torsi 288 Nm. Ya, makanya ini mobil cocok buat yang baru, yang penasaran dengan EV gitu, atau baru pertama kali punya EV, karena seperti yang kita tahu kan EV itu kan selalu responsif gitu, torsinya bikin kaget, akselerasi bikin kaget, tapi kalau ini enggak, gradual gitu aja, bertahap kalau soal ngegas dan ngeremnya. Ya. Nah, bicara demikian Kang, rata-rata sebelumnya ini punya mobil listrik atau mobil internal combustion? Rata-rata. Apa konsumen? Ya, konsumennya.
kebanyakan yang sudah mengetahui mobil listrik tapi dia masih bingung untuk memilih yang mana. Karena ada juga yang berangkat dari mobil ICE, mereka tuh pengen SUV. Karena ya banyak orang konsumen di Indonesia itu kan menggunakan SUV ya. Tapi dia juga pengen mencoba sebuah SUV tapi SUV pilih sini. Ada juga yang sebelumnya sudah memiliki EV tapi bukan SUV. Ada yang modelnya dia punya city car, ada yang hatchback, bahkan ada yang cute design ya. Akhirnya pada saat melihat G5 ini mereka tertarik kayaknya kalau saya tambah ada juga yang ganti dengan G5 EV. Nah kan kalau dilihat kan G5 EV ini kalau secara desain kan dia bawa heritage dari klasik SUV desain kan. Jadi heritage dari klasik SUV desainnya sangat kental ya. Mungkin udah sering banyak yang menginformasikan, bahkan kita juga karena kita kan bawa DNA heritage dari Range Rover kan. Karena kita secara jadi grup emang joint venture dengan Jaguar Land Rover. Dan tadi yang saya singgung adalah 6 sampai 7 mobil test drive yang berbagai warnanya tuh ada beberapa. Nah, bicara soal warna, Kang. Sejauh ini warna apa yang paling banyak diminati? Kira-kira. Dari 4 pilihan warna, hitam, putih, kaki hijau, sama ivory gray. Ivory gray itu kayak warna kaki atau warna banyak yang bilang kemana pakai kopi susu kan. Dan warnanya paling lucu. Buat mobil sebenarnya perkota. Orang hampir beragam ya. Mereka banyak pilih warna, tapi tetap hitam sama putih yang lebih apa ya warna yang paling safe mungkin ya, paling aman. Tapi nggak menutup juga untuk konsumen yang memilih warna hijau dan ivory gray banyak. Padahal yang hijau sih kalau menurutku pribadi itu yang paling eye catching di antara semua sih. Saya ivory karena wah ganteng nih. Tapi kalau hitam tuh auranya kayak jet black gitu. Jadi glossy-nya tuh dapat dan itu yang membuat mobil ini seakan-akan kelihatan premium banget. Which is rata-rata dari orang juga kan mikir warna aman, tapi warna amannya juga keren gitu loh. Jadi kuat auranya. Nah, itu sih yang kita lihat dari Jeku J5. Nah, ada satu lagi yang kemarin yang kemarin ikut ke Gayatri camping itu siapa ya? Bagus. Kan di situ banyak yang bikin konten terang depan kan. Jadi ada yang kemarin datang perempuan. Dia bawa kayak tas belanjaan itu sama tasnya. Dia datang ngebuka kap depan. Dia masukin barang. Saya perhatiin dari jauh. Terus dia masukin barang juga di belakang. Akhirnya saya samperin. Bu itu Mas tadi mau saya bilang dari Jeku, saya bilang. Saya mau ngetes langsung bener nggak kalau front trunk itu bisa bawa simpen barang beberapa barang. Cocok ya. Nanya, Bu emang keseharian Ibu apa? Saya setelah ngantar anak nge-gym, terus habis itu pulang lagi jemput anak, pulang ke rumah. Emang seharian bawa apa aja? Saya bawa tas olahraga, sepatu, dia simpen di depan. Kayak raket segala macam simpen di belakang. Biasanya kalau weekend pada saat suaminya pulang, tas golf atau tas pedal atau apa masih lupa. Cocok Bu. Ya. Udah, SPK. Sekedar mengingatkan teman-teman, tas golf itu nilai krusial sangat tinggi ya, dan
back golf yang level pro kayaknya ini bisa banget untuk masuk mobil ini. Bisa gua cukup rasa sih. Karena kadang-kadang saya kan main golf juga beberapa kali. Itu perlu mobil yang ternyata bagasi harus bisa taruh belakang, bukan dibuka dulu. Nah, ini nih tinggal masukin doang udah jalan. Jadi enak sekali gitu loh. Gak usah mikir-mikir. Kayaknya sih bisa lebih dari satu juga sih harusnya ya. Bisa. Itu yang benar-benar mempengaruhi orang untuk jadi tertarik ngambil G5 EV. Dan memang mobil ini tidak hanya sekedar untuk didesain untuk keren, tapi mampu menunjang hobi kita. Dan mobil ini kan SUV ya, untuk dipakai adventure, dia light off-road. Kita kadang suka pergi ke daerah tinggi, kadang saya juga kalau weekend jalan-jalan rusak gitu ya, kayak rusak, camping. Ya berapa masih bisa. Ground clearance-nya berapa? 200 mm. Cukup. Motor wedding depth-nya tuh bisa lebih jauh lagi berarti ya. Cukup banget, dan apalagi kan jalan di kita kan tidak pasti gitu ya. Dan mobil ini sangat mampu menunjang kebutuhan kita secara umum. Beragam sekali, ada yang naik turun. Tidak pasti Iya betul. Nah ini banyak juga sampai dan layar ini benar-benar customer human centric banget karena pas langsung di depan gini, dan awalnya kita mikir wah ini layarnya agak susah nih, ternyata enggak, dan ada kamera 540 juga. Nah itu tuh transparansi. Transparan. Dia bisa dia transparan kayak mobil Batman gitu ya. Iya. Bisa sampai ini. Wow. Dan ini yang bagian ini yang menjadi banyak orang yang tahu. Ditambah lagi ada auto dan Apple CarPlay-nya juga wireless. Dan juga ada fitur tambahan yaitu mixer karaoke. Kalau misalnya kalian mau aksesoris tuh asik tuh, karaoke nyanyi-nyanyi gitu kan misalnya. Nah, kalau misalnya ini untuk semua hal sih yang kita rasakan ini semua on point ya. Bahkan salah satu yang benar-benar gue suka adalah memang posisi duduknya sama ventilator kita. Wah ada. Ventilator sih ada. Ada. Untuk mobil seharga sini ada. Untuk 219 baris juta. Depan ya. Baris depan. Dan sudah ini. Tapi belum hitung ya. Elektrik belum. Baru. Elektrik sih. Tapi ini lebih cukup sih. Lumbar belum. Ya. Apa juga. Dan ini ada 35 storage yang bisa kita nyimpan. Ini buat naro, kalau sering kehausan tengahnya udah ada 2 nih. Ini ukurannya bisa tumbler. Ini Tumbler. tumbler Corsicle kayaknya bisa sih. Corsicle bisa. Ini belum lagi di sini ada penyimpanan di sini juga. Belum dibuka. Ini juga banyak itu. Ini legal, dalam gitu. Mendelep gitu, jadi enak gitu. Maksudnya benar-benar bahwa SUV itu SUV yang seperti ini lah emang dibutuhkan untuk orang Indonesia. Kepraktisannya dapat, nyamannya ada. Nyamannya tuh gua harus bilang ini salah satu yang untuk harganya ini nyaman, ini menyenangkan, dan untuk penggunaan sehari-hari gua rasa lebih dari cukup. Jadi misalnya lu orang gak mau kena ganjil genap, mau ketemu orang harus ganteng, harus necis, ini pilihan yang tepat. Oke. Cukup kali ya? Ya. Oke, segitu dulu mungkin dari bincang-bincang mobil. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan untuk Jayco G5 sih gue sebagai yang pernah nyoba juga, dan juga sebagai penumpang juga ya, untuk harga segini sih jujur apa ya, kalau menurutku sih kemiring ya harganya ya. Kompetitif. Iya, kompetitif. Kemurahan gitu. Enggak kemurahan. Sebenarnya harga terbaik. Harga yang cocok lah untuk masyarakat juga. Harga yang terbaik untuk sebuah G5 EV harga segitu. Iya, harga terbaik segitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih telah menonton. Gua Bagus. Oke. Gua Rehan. Saya Ilham. Sampai jumpa di video bincang-bincang mobil berikutnya. Sampai jumpa di video bincang-bincang mobil berikutnya. Adios. Halo. Bye.